Ya, ini adalah gambaran dari dashboard e-commerce Bapak Ibu. Prosesnya mirip seperti yang minggu lalu kita sudah di-sharingkan oleh Ibu Sofa dan Ibu Ana ya. Dashboard ini dibuat menggunakan aplikasi yang disebut dengan Power BI dengan inputannya juga dari CSV sama gitu ya. Ada beberapa big data yang kami kelola itu input datanya di luar CSV. Cuman untuk e-commerce ini inputnya juga dari CSV. Tentu saja ini CSV yang sudah clean ya Bapak Ibu, yang sudah melalui pre-processing dan sudah dalam bentuk agregat. Kenapa begitu? Karena tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Usman ya, terkait pre-processingnya itu membutuhkan waktu lama. Di Python saja itu butuh berhari-hari gitu. Jadi Power BI ini kurang powerful untuk mengolah jika itu dari raw data gitu ya. Jadi setelah dilakukan pre-processing, kami mendapatkan agregatnya, kemudian ini dimasukkan ke Power BI. Di Power BI ini hanya sedikit pre-processing yang dilakukan gitu sebelum nanti akan dilakukan analisis. Lalu nanti hasilnya adalah dashboard seperti yang di gambar kanan ini Bapak Ibu. Nah ini juga sudah dijelaskan kemarin ya apa itu Power BI. Sebetulnya ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk dalam pembuatan dashboard ataupun visualisasi yaitu Tableau untuk big data. Namun infrastruktur yang memungkinkan di BPS yang sudah ada juga itu lebih cocok jika kita menggunakan Power BI gitu. Dan Power BI ini bisa kita dapatkan secara gratis ya untuk desktopnya, di download di Google bisa langsung. Sedangkan kalau untuk Tableau itu berbayar sih. Ada yang gratis juga, cuman untuk mahasiswa kalau nggak salah gitu. Jadi kita juga harus upload kartu mahasiswa gitu, kartu pelajar gitu ya, untuk membuktikan kalau emang digunakan untuk akademis gitu. Jadi kalau misalnya digunakan untuk bisnis itu berbayar. Jadi sampai saat ini tim Big Data BPS menggunakan aplikasi Power BI dalam membuat dashboard dan visualisasinya. Ini adalah link yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengakses dashboard marketplace yang sudah dibuat. Namun hingga saat ini ya, link ini masih belum bisa diakses karena seperti kita ketahui bersama bahwa kita sedang mendapatkan musibah ransomware ya, yang itu sangat impact-nya besar sekali di jaringan kita. Termasuk ini dashboard ini masih belum bisa diakses sampai saat ini ya. Kita doakan saja supaya segera bisa dibuka gitu ya. Karena sebetulnya dashboard ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengakses ya, karena selama pembuatan PDRB Triwulan kami juga mensupport data e-commerce ini melalui dashboard ini, dan ini juga sudah di-share gitu ya. Setahu saya, sepengetahuan saya sudah di-share juga sampai ke daerah gitu. Di dashboard ini ada fitur-fitur yang bisa kita pakai. Yang pertama itu adalah filter tanggal. Ini untuk marketplace ada 2 buah dashboard Bapak Ibu, dashboard bulanan dan dashboard triwulanan. Ini untuk dashboard yang bulanan terlebih dahulu ya. Ini ada filter tanggal yaitu tahun dan bulannya gitu. Untuk tahunnya bisa diakses dari mulai tahun 2019 karena memang tahun 2019 itu adalah awal tim Big Data melakukan scraping untuk e-commerce ini gitu. Cuman seperti tadi sempat diutarakan oleh Pak Usman bahwa datanya baru mulai stabil itu di tahun 2020, karena di tahun 2019 menuju ke tahun 2020 itu ada perubahan metode scraping gitu. Jadi agak susah untuk dibandingkan jika kita ingin membandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020 sampai sekarang. Lalu untuk yang kedua, filter tanggal. Lalu yang kedua ada filter wilayah. Untuk dashboard ini yang sudah publish gitu ya, yang sudah melalui proses production, bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Itu filter wilayahnya sampai dengan provinsi.
Sebetulnya tim kami juga sudah pernah membuat gitu ya, tapi masih dalam bentuk prototype, belum sampai di production gitu. Itu sampai dengan level kecamatan gitu. Jadi ada provinsi, bisa di breakdown lagi kabupaten sampai kecamatan gitu. Nah mungkin saya lupa gitu ya, apakah minggu lalu sudah disampaikan gitu. Setelah rangkaian capacity building ini berakhir, harapannya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan gitu ya. Akan ada laporan gitu ya yang mungkin nanti akan dikirimkan oleh Bapak Ibu terkait bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau mengimplementasikan big data ini di lingkungan masing-masing. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih mengeksplor gitu ya untuk provinsi masing-masing, mencoba membuat dashboardnya gitu. Ini kalau untuk saat ini yang production baru sampai di provinsi gitu Bapak Ibu. Lalu filter selanjutnya adalah filter kategori gitu. Di sini di e-commerce, data e-commerce ada sekitar 24 kategori ya yang bisa dieksplor begitu Bapak Ibu. Mungkin saya juga bisa sampaikan gitu ya, untuk e-commerce yang dikumpulkan oleh tim big data ini baru dari satu marketplace saja gitu. Yaitu seperti yang tadi ya, udah ada hint-nya dari Pak Usman, udah sedikit dibuka tadi, itu adalah marketplace Shopee gitu Bapak Ibu. Dan tim big data saat ini juga sedang mengembangkan untuk marketplace lainnya seperti Tokopedia. Cuman ini masih dalam tahap riset dulu ya Bapak Ibu, bagaimana cara men-scrapnya yang tepat gitu ya, metode yang tepat digunakan supaya nanti bisa dianalisis dengan baik gitu. Jadi ini kategori-kategori yang ada di sini itu adalah kategori yang ada di marketplace Shopee Bapak Ibu. Lalu di dashboard ini juga ditampilkan terkait penjualan marketplace. Ini tuh adalah produk yang terjual gitu. Total produk yang terjual series ya, bulanannya itu seperti apa. Lalu yang kedua ini rata-rata harga di marketplace. Memang di sini ditulis rata-rata harga di marketplace Bapak Ibu. Tapi dalam pembuatannya kami tim big data memakai nilai tengah atau median untuk mengagregatkan harga produk di online marketplace ini. Kenapa? Karena seperti tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Usman ya, ada banyak outlier gitu kan. Jadi supaya dia tidak terpengaruh nilai ekstrim, maka kami menggunakan nilai median gitu untuk menghitung rata-rata harganya di marketplace. Lalu ini di baris yang kedua ya, ini ada produk terjual dan nilai produk. Nilai produk ini yang tadi istilahnya Pak Usman adalah consumption gitu ya. Jadi price dikali dengan sales-nya atau produk terjualnya gitu. Jadi di sini ada produk terjual dan nilai produk menurut kategorinya. Lalu di bawah ini adalah produk terjual dan nilai produk terjual, tapi menurut sub kategorinya. Jadi tadi setelah di breakdown jadi dua kategori di bawahnya gitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin saya belum bisa demokan ini karena yang tadi ya masih kita belum bisa mengakses. Nanti mungkin kalau sudah bisa diakses, Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri di link yang atas tadi ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu selanjutnya ini adalah dashboard triwulan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dashboardnya sudah bisa dibuka, jadi di bawah itu ada tab gitu ya. Tab pertama adalah bulanan, tab yang kedua adalah triwulanan. Nah, ini triwulanan. Mengapa kami juga membuat dashboard ini bentuknya triwulanan? Ini untuk mengakomodir permintaan dari neraca gitu ya, bahwa bagaimana big data khususnya e-commerce ini bisa mensupport triwulanan PDB triwulanan gitu. Jadi kami juga membuat dalam bentuk triwulanan. Di sini filternya sama sih, cuman perbedaannya hanya di tanggal saja, itu tahun dan kuartal gitu. Namun untuk informasi yang disampaikan di dashboard itu sama. Baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam analisis e-commerce. Di sini saya ingin men-sharingkan terkait analisis yang sudah kami lakukan gitu Bapak Ibu ya, di e-commerce gitu.
Namun sebelumnya ada sedikit pre-processing yang dilakukan di Power BI ini, Bapak Ibu. Jadi untuk menghitung nilai pertumbuhannya, kita melakukan sedikit pre-processing di Power BI ini. Pertama, kita membuat tabel baru dengan klik New Table ini. Ini fungsinya adalah untuk penghitungan. Nanti ada beberapa measurement penghitungan untuk menghitung pertumbuhan didasarkan oleh tanggal gitu ya. Jadi ini kita membuat tabel baru berisi tanggal dulu gitu. Nah, tanggalnya cara membuatnya gini. Nanti ini mungkin akan lebih detail dijelaskan ketika nanti sesi berapa minggu ke depan gitu ya, terkait visualisasi di Power BI gitu. Jadi di tabel baru ini, jadi ini untuk gambarannya saja dulu ya Bapak Ibu. Di tabel baru ini, ketika kita membuat tabel baru, kita isikan data tanggal gitu. Nah, data tanggal ini sebenarnya terserah kita sih, periodnya dari kapan sampai kapan gitu, karena ini hanya untuk mematchingkan saja nanti gitu. Nah, yang kemarin dibuat masih 3 tahun ya, 2019 sampai 2022 itu harian gitu. Nah, setelah itu kita buat beberapa measurement atau penghitungan gitu ya, dengan cara mengklik new measurement ini gitu. Apa saja sih measurement yang dibuat untuk melakukan penghitungan pertumbuhan? Sebetulnya untuk menghitung pertumbuhan kita semua sudah paham ya Bapak Ibu ya, bagaimana menghitung pertumbuhan, namun bagaimana memasukkan itu ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Power BI, itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama kita menghitung jumlah produk terjual pada periode tahun sebelumnya. Ini untuk pertumbuhan yang Y on Y ya Bapak Ibu. Jadi ini produk last year gitu. Kita mengambil data MSOLT adjustment ini adalah banyaknya produk terjual gitu ya. Di tabel agregat Shopee ini adalah tabel CSV yang tadi sudah kita masukkan di awal gitu. Lalu kita ambil di periode yang sama di tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Lalu yang kedua ini menghitung jumlah produk terjual pada periode bulan sebelumnya. Ini dipakai untuk melakukan penghitungan pertumbuhan bulanan ya, month to month ya, M2M. Ini caranya juga mirip sama gitu. Kita mengambil dari tabel CSV tadi yang sudah di-import. Itu nama tabelnya Shopee 2021-02. Ini maksudnya adalah data terkini sampai sampai bulan Februari ya. Diambil yang kolom MSOLT adjustment tadi, produk terjual tadi, tapi kita mengambil yang previous month-nya gitu. Nah, dates ini adalah tabel yang baru saja kita bikin tadi ya. Nah, lalu menghitung total produk terjualnya ini seperti biasa ya, calculate sum di sum aja, SOLT adjustment-nya. Lalu menghitung selisihnya gitu. Kalau untuk menghitung pertumbuhan kita hitung selisihnya ya. Ini untuk yang selisih dengan bulan sebelumnya itu produk terjual dikurangi produk last month gitu. Yang untuk tahunan produk terjual dikurangi dengan produk last year. Nah, yang terakhir menghitung pertumbuhannya. Menghitung pertumbuhannya tinggal kita bagi saja gitu. Lalu hasilnya adalah belum. Setelah itu, kan tadi kita sudah memiliki 2 buah tabel ya Bapak Ibu. Bagaimana tabel ini bisa divisualisasikan? Karena biasanya kalau kita membuat visualisasi gitu ya, kita butuh growth-nya dari sini, tapi kita juga butuh untuk melihat kategori yang ada di sini ya. Kategori di sini namanya parent name Bapak Ibu gitu. Jadi ini dari hasil pre-processing, belum di rename ya. Jadi parent name ini maksudnya di sini adalah kategori, lalu subname ini ya subkategori, nanti di bawahnya lagi ada subname gitu ya. Bagaimana mengkoneksikan 2 tabel ini sehingga nanti bisa divisualisasikan ke dalam bentuk grafik atau ya visualisasi grafik gitu ya. Caranya adalah kita dengan melakukan manage relationship dulu Bapak Ibu. Jadi nanti di Power BI itu ada taskbar di sebelah kiri, kita klik tombol relasi di taskbar sebelah kiri ini, lalu kita klik juga tombol manage relationship, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan muncul Windows, di mana di sini nanti kita menggabungkan apa sih yang bisa kita relasikan dari tabel
Shopee ini dan tabel dates gitu. Kira-kira kolom apa yang sama? Nah, di sini kita punya kolom bulan ya, bulan di sini dan date di sini. Jadi ini yang bisa direlasikan gitu. Dan untuk hubungannya jadi many to one ya, dan cross filter directionnya dipilih yang single. Lalu kita klik OK, maka nanti akan muncul hubungan relasi antar tabel seperti ini. Nah, ketika sudah muncul hubungan relasi antar tabel seperti ini untuk dilakukan untuk visualisasi dari grafik Bapak Ibu sekalian. Baik, ini adalah mungkin kita minta tolong untuk dibantu. Oke, terima kasih. Nah, ini mohon maaf. Nah, yang pertama ini adalah pertumbuhan secara total ya di e-commerce. Ini mungkin saya mau disclaimer dulu ya. Entah disclaimer atau keterbatasan gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan metode bagaimana scrapingnya gitu, bahwa yang di scraping itu adalah top 50 setiap bulannya gitu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi barang yang di scrap di bulan Januari itu tidak masuk ke top 50 di bulan Februari, jadi dia tidak ikut terscrap gitu. Jadi sebetulnya untuk pertumbuhan, mungkin pertumbuhan secara total ini masih bisa lah ya, masih relevan gitu ya. Tapi ketika kita membreakdown itu sampai ke sub name, mungkin itu menjadi tidak relevan karena barang-barang di dalam kategori itu bisa jadi berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa melihat pertumbuhannya sebetulnya gitu ya. Top 50 yang ada di bulan Januari mungkin bisa berbeda dengan top 50 yang ada di bulan Februari dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Jadi ini disclaimer, bukan disclaimer ya, ini keterbatasannya gitu. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, saat ini di tim kami Big Data itu juga sedang mengembangkan e-commerce juga, data e-commerce, tapi dengan produk-produk yang spesifik gitu. Jadi bisa dilihat perkembangannya gitu setiap bulan gitu, produk yang sama gitu ya. Jadi bisa dilihat perkembangannya setiap bulan dan harapannya pasti nanti itu hasil analisisnya akan jauh lebih baik ya Bapak Ibu, dan sekarang sedang dikembangkan oleh moderator kita hari ini yaitu Dede Yoga ya. Jadi ini juga untuk mengakomodir kebutuhan dari harga di mana komoditas yang diikuti perkembangannya di e-commerce ini yang sedang dikembangkan ini ya, itu juga disesuaikan dengan komoditas-komoditas yang dipakai dalam penyusunan IHK gitu Bapak Ibu. Jadi kedepannya nanti kalau misalnya yang pengembangan baru ini e-commerce ini sudah jadi, itu analisisnya mungkin akan jauh lebih baik gitu ya. Nah, ini untuk sementara hasil analisisnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini ada pertumbuhan produk terjual di e-commerce, month to month dan Y on Y gitu ya. Ini untuk month to month enggak semua bulan ya saya masukkan, hanya beberapa di kuarter 2020 di bulan Januari, Februari, lalu triwulan terakhir di 2020 dan 2021. Bisa terlihat Bapak Ibu pertumbuhannya sangat tinggi sekali di Februari ini. Waktu itu kami juga mencari tahu ada apa sebenarnya di bulan Februari ini gitu ya. Kenapa kenaikannya itu bisa sangat tinggi sekali gitu di bulan Februari ini. Ternyata dulu di bulan Februari ini tahun 2020 banyak sekali e-commerce ini, marketplace Shopee ini tuh memberikan diskon-diskon, terus ada berbagai macam kayak event-event gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan penjualan pada bulan Februari ini juga meningkat begitu pesat gitu ya. Nah, yang di bawah ini adalah pertumbuhan produk terjual di e-commerce, ini Y on Y. Jadi Januari 2021 dibandingkan dengan Januari di tahun 2020, terlihat sekali Bapak Ibu bahwa tadi juga sempat disampaikan di awal ya oleh Pak Usman gitu ya. During pandemic itu orang lebih suka untuk berbelanja online dibandingkan dengan belanja
onsite gitu, ke mall atau ke groceries gitu ya, untuk menghindari kontak fisik gitu. Walaupun di tahun 2020 ini juga belum COVID sih ya gitu ya. Cuman setelah pandemik gitu ya, itu semakin tinggi ternyata gitu ya peminatnya di e-commerce gitu. Di sini dikatakan bahwa meningkatnya hampir 800 ya, lebih dari 800% dibandingkan dengan Januari 2020. Nah, ini jika di breakdown pertumbuhannya menurut kategori gitu Bapak Ibu, kita bisa melihat gitu sebetulnya kategori-kategori apa saja sih yang kenaikannya itu tinggi gitu. Nah, kalau di sini itu kategorinya itu adalah serba-serbi gitu. Kenapa serba-serbi? Ya, karena mungkin seperti tadi dikatakan oleh Pak Usman ya, si seller itu bisa menentukan sendiri kategorinya gitu kan. Barang ini mau ditaruh di kategori apa gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak mau repot gitu, langsung aja masukin serba-serbi gitu kan. Jadi kembali jumlah produk terjual yang di sini itu juga tergantung dari seller juga gitu. Seller itu memasukkan barang-barang yang dia jual itu di kategori apa gitu. Jadi kita tinggal terima saja gitu ya, tinggal terima percaya saja gitu kalau yang masuk di perlengkapan rumah misalnya ya barang-barang perlengkapan rumah gitu. Tapi mungkin bisa jadi ada seller yang memasukkan pakaian gitu di perlengkapan rumah gitu, karena di Shopee-nya sendiri itu tidak ada filter gitu. Ketika seller itu mau memasukkan barang A gitu, tidak ada filter kalau barang ini tidak bisa dimasukkan ke kategori ini kayak gitu. Itu belum ada filternya gitu. Jadi ya random saja gitu Bapak Ibu. Ini untuk pertumbuhan nilai produk terjualnya Y on Y ya, dan ini yang di bawah ketika di breakdown pertumbuhan di month-to-month-nya Bapak Ibu bisa terlihat di sini yang pertumbuhannya tinggi ternyata adalah produk buku dan alat tulis di bulan Februari 2021 ini. Nah, ini adalah perkembangan produk terjual berdasarkan kategori ya Bapak Ibu. Ini kita dari grafik ini yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa melihat gambaran pola konsumsi masyarakat. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Usman ya. Jadi fokus dari analisis e-commerce ini adalah untuk melihat pola konsumsi, pola pembelian ya masyarakat gitu. Sebetulnya di awal-awal kami juga melakukan analisis terkait jumlah toko Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan kan juga ada 2 kategori data yang diambil ya dari e-commerce, yaitu store data dan sales data gitu. Sedangkan yang untuk analisis yang masih bertahan hingga saat ini itu adalah sales data. Karena untuk store data juga pre-processingnya nggak mudah Bapak Ibu, dan dihadapkan juga dengan tadi keterbatasan resource yang dimiliki gitu ya. Untuk store data itu perlu juga mematching gitu, karena ternyata yang terjadi di e-commerce satu toko itu bisa memiliki banyak akun gitu. Jadi untuk meningkatkan penjualan ya, jadi satu tokonya sebenarnya satu fisiknya gitu ya, penjualnya satu, tapi dia buka banyak akun gitu di Shopee gitu kan. Nah itu yang perlu juga dilakukan pre-processing lebih lanjut gitu, supaya nanti ketika penghitungan jumlah toko gitu ya, itu nggak terjadi duplikasi gitu ya. Nah oleh karena itu yang jumlah toko itu belum bisa kami sampaikan juga di sini gitu. Jadi ini hanya terbatas di salesnya saja ya Bapak Ibu, untuk melihat bagaimana pola konsumsi masyarakat gitu. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, produk perawatan dan kecantikan ini mendominasi gitu ya di e-commerce gitu. Nah ini disclaimer lagi, bukan disclaimer juga sih, ini keterbatasan juga ya, karena tadi sudah disampaikan gitu bahwa marketplace yang kita analisis ini adalah Shopee gitu. Seperti mungkin Bapak Ibu ketahui ya, setiap marketplace itu dia punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri gitu. Dan sebagian besar wanita itu lebih suka belanja di Shopee gitu, kosmetik. Jadi ini juga tergambar dalam penjualan yang ada di e-commerce gitu ya. Sebagian besar adalah produk-produk kecantikan atau produk-produk wanita gitu. Mungkin akan beda lagi jika yang dianalisis adalah
Tokopedia Bapak Ibu kayak gitu, atau Blibli gitu. Dan saat ini juga di tim kami juga sedang mengembangkan untuk yang Tokopedia gitu. Jadi mungkin nanti jika sudah semakin banyak ya data marketplace yang dimiliki oleh tim Big Data gitu, analisisnya jadi lebih baik dan lebih beragam gitu ya. Lalu apa lagi ya? Dan perlengkapan rumah ini juga termasuk yang tinggi gitu di Shopee. Untuk nilai produknya sendiri yang paling tinggi adalah kesehatan Bapak Ibu. Karena di sini setelah di breakdown nanti ternyata orang-orang tuh banyak membeli suplemen kesehatan gitu ya. Seperti kita ketahui juga obat-obatan, suplemen kesehatan, vitamin itu harganya mahal-mahal ya. Jadi untuk yang memiliki nilai produk tertinggi di e-commerce ini, khususnya di Shopee ini adalah kesehatan gitu. Apalagi jika dilihat ya, mungkin yang di atas dulu ya. Ini perkembangan produk terjual bisa dilihat Bapak Ibu di Januari 2020 dan Februari 2020 ini belum ada pandemi ya. Produk-produk kesehatan itu kurang begitu diminati gitu ya untuk masyarakat, bagi masyarakat gitu ya. Terlihat dari penjualannya dia tuh nggak masuk top 5 gitu, lebih dari top 5 gitu ya. Tapi setelah pandemi gitu ya, produk-produk kesehatan ini dia konsisten ada di 3 besar kategori yang memiliki penjualan tertinggi di e-commerce ini gitu. Jadi ketika pandemi orang-orang semakin banyak beli vitamin, beli suplemen, atau beli alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer dan lain-lainnya gitu, Bapak Ibu. Termometer gitu, setelah di breakdown jadi per produknya gitu ya, oximeter gitu-gitu, oksigen gitu. Ini setelah pandemi. Dan untuk nilainya tadi sudah dijelaskan ya, yang paling tinggi memang merupakan kontribusi dari penjualan produk kesehatan dan perawatan dan kecantikan gitu. Nah ini jika kita melihat penjualannya dalam triwulan ya Bapak Ibu, ini secara umum juga memiliki pola yang mirip-mirip ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada sedikit yang menarik untuk souvenir dan pesta. Ini di kuarter pertama 2020 dan kuarter kedua 2020 ini mengalami penurunan minat gitu masyarakat. Souvenir dan pesta ini ada macam-macam ya, ada undangan, ada di dalamnya juga ada seserahan, ada balon atau ada produk-produk pesta lainnya gitu ya. Karena ya seperti kita ketahui bahwa ini adalah masa-masa pandemi di mana kita itu di sini sedang di rumah saja gitu dan ada pembatasan kegiatan berskala besar gitu kan ya. Jadi untuk penjualan kategori souvenir dan pesta ini juga mengalami penurunan gitu. Nah, mulai dari kuarter 3, kuarter 4 ini sudah mulai new normal gitu ya. Jadi sudah banyak juga orang-orang yang kembali melakukan kegiatan pesta-pesta gitu ya, walaupun terbatas gitu. Komunitasnya gitu ya, terbatas jumlah orangnya yang ada di kegiatan tersebut gitu. Tapi dalam sisi perdagangan, souvenir dan pesta ini memiliki peningkatan di kuartal 3, lalu kuartal 4 dan kuartal 1 ini mengalami sedikit penurunan lagi gitu, karena di sini di akhir-akhir ya, di akhir-akhir ini juga kembali pemerintah melakukan pembatasan gitu. Ini kalau untuk consumption-nya tadi ya, nilai produknya itu, ini nilai produk ya, belum saya edit. Ini nilai produknya sebagian besar itu ya tadi kesehatan dan perawatan kecantikan betul. Lalu ini jika kita breakdown menurut sub kategori, ini pada perlengkapan produk rumah tangga itu kalau tadi kita cermati Pak Usman katakan gitu ya, di bulan Agustus itu terjadi sedikit permasalahan gitu ya, bahwa datanya itu tidak bisa diambil. Jadi untuk Agustus itu diestimasi dari penjualan di September. Jadi memang hasilnya juga estimasinya terjadi ada anomali ya di beberapa sub kategori gitu. Salah satunya ya mungkin di sini gitu, perlengkapan rumah tangga gitu. Ini dekorasi dinding mungkin nggak setinggi ini sih Bapak Ibu, tapi karena ini
karena kendala tadi ya di bulan Agustus datanya tidak bisa kami gunakan untuk estimasi, jadi ya ada sedikit anomali gitu di sini gitu. Lalu yang menarik adalah di sini ada penjualan botol minuman Bapak Ibu. Terlihat bahwa ketika pandemi penjualan botol minuman ini meningkat gitu ya. Ini karena ketika pandemi itu juga kita dihimbau untuk membawa minuman sendiri gitu kan, alat makan sendiri gitu. Jadi penjualan di botol minuman ini juga cukup tinggi ketika awal-awal pandemi gitu. Nah, yang kedua ini adalah perawatan kecantikan Bapak Ibu. Sini terlihat jelas ya bahwa dari Januari sampai Februari ini penjualan masker wajah ini selalu menduduki tingkat paling tinggi gitu ya di marketplace ini, di Shopee ini, karena mungkin ibu-ibu yang lebih paham ya. Kalau orang beli masker wajah itu, sheet mask itu kan nggak cuma satu ya, biasanya kita langsung beli 20, langsung beli 50 gitu kan, 50 ya, langsung beli banyak gitu, karena harganya kan murah-murah gitu ya. Jadi di sini jadi tinggi gitu penjualannya Bapak Ibu secara kuantiti gitu. Tapi kalau dilihat secara nilainya gitu ya, ketika dikali price, ya sebetulnya tidak terlalu tinggi-tinggi amat gitu, nggak masuk ke paling atas gitu, karena memang masker wajah khususnya sheet mask ini memang harganya murah gitu, dan ketika orang ibu-ibu gitu ya membeli untuk skincare gitu langsung banyak gitu sekali beli gitu kan, jadi memang penjualannya jadi tinggi, tapi secara nilai dia tidak terlalu tinggi. Sedangkan kalau secara nilai yang tinggi gitu ya, yang memberikan kontribusi paling tinggi gitu di penjualan produk perawatan kecantikan itu adalah serum wajah gitu ya, serum wajah dan pelembab wajah. Memang ini adalah produk-produk kecantikan yang harganya memang mahal-mahal gitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah produk kesehatan. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, dari Januari sampai Februari ini trennya meningkat gitu, penjualannya memang meningkat gitu ya secara umum di kategori kesehatan gitu. Dan yang paling banyak dibeli ternyata oleh masyarakat itu adalah suplemen makanan lainnya Bapak Ibu. Ya seperti tadi yang dibilang ya, produk-produk vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Dan yang kedua adalah alat medis lainnya gitu. Di dalam alat medis lainnya ini ya ada masker, ada tadi termometer, oximeter gitu, yang makin banyak diminati gitu ya selama masa pandemi ini. Nextnya adalah souvenir dan pesta Bapak Ibu. Nah di souvenir dan pesta ini sepertinya juga mengalami anomali di bulan Agustus Bapak Ibu. Tuh. Namun yang bisa kita lihat di sini pada awal-awal pandemi ini penjualannya tidak terlalu banyak gitu ya, karena tadi ada pembatasan. Namun setelah new normal hingga saat ini penjualan produk-produk souvenir dan pesta mulai meningkat gitu ya. Dan yang paling banyak terjual itu ternyata adalah undangan dan souvenir gitu, karena ini mirip-mirip seperti masker tadi ya, barangnya belinya langsung banyak gitu, tapi harganya murah gitu ya. Jadi secara quantity memang banyak gitu yang terjual. Nah selanjutnya adalah kategori makanan dan minuman. Ini yang paling banyak ternyata diminati oleh masyarakat. Ini adalah cemilan ya Bapak Ibu, dan keripik kerupuk gitu ya. Kayaknya orang Indonesia ini suka ngemil gitu, jadi banyak yang dibeli adalah keripik kerupuk dan cemilan gitu. Untuk hobi dan koleksi ini sebagian besar orang-orang itu meminati produk-produk terkait makanan dan vitamin hewan, lalu ada aksesoris hewan gitu ya. Namun di sini pada era new normal ini juga ada produk-produk DIY gitu ya, mungkin untuk menemani ketika sedang WFH atau apa gitu ya, untuk membuat produk gitu ya. Biasanya DIY itu kan kita merakit sendiri gitu ya, gitu. Ini sempat diminati di bulan Juli sampai Desember. Untuk
nilainya sendiri, ya tentu saja makanan dan vitamin hewan ini memang mahal ya. Untuk kategori olahraga, mungkin yang bisa di-highlight adalah ini ya, aksesoris sepeda Bapak Ibu dan komponen sepeda gitu. Sempat di masa-masa pandemi ini, aksesoris sepeda ini mengalami peningkatan penjualan gitu ya, karena masyarakat Indonesia mulai menggandrungi olahraga sepeda gitu. Dan ya lumayan bertahan gitu ya sampai dengan sekarang gitu. Dan ada perlengkapan pancing juga sih sebetulnya gitu. Nah ini yang perlu dianalisis lebih jauh, kenapa perlengkapan pancing ini, umpan pancing ini juga banyak gitu ya. Apakah masyarakat Indonesia juga menggemari gitu pancing gitu ya. Nah untuk di bulan Februari ini catur belum terlihat Bapak Ibu, karena kemarin yang Dewa Kipas belum hit, ini ya, belum ada beritanya ketika bulan Februari ini. Mungkin nanti di bulan Maret dan selanjutnya mungkin produk-produk catur mungkin baru terlihat gitu di penjualan di e-commerce ini. Nah, sekian dan terima kasih gitu. Tadi sempat saya juga melihat gitu ya, sekilas di kolom pertanyaan itu terkait yang apakah bisa dilihat gitu ya kemana saja produk-produk ini dijual. Sayangnya sampai saat ini belum bisa, karena yang kita lakukan untuk scrapingnya itu dari yang terdisplay Bapak Ibu, dari webnya gitu. Dari webnya kita memang tidak bisa melihat gitu ya kemana barang itu dijual gitu, kecuali kalau kita melakukan kerjasama dengan perusahaan Shopee-nya gitu untuk mendapatkan database itu, baru bisa terlihat kemana saja sih sebenarnya aliran barang-barang ini gitu ya. Sebenarnya menarik juga gitu. Memang kami sudah sempat memikirkan ini gitu untuk dianalisis, karena seperti kita tahu juga ya, Neraca sekarang juga sedang mengembangkan Irio gitu. Jadi sangat menarik sekali gitu ketika juga bisa didukung dengan e-commerce ini gitu, kemana saja alirannya gitu. Cuman ya doakan saja, kami sedang berusaha untuk menjalin kerjasama juga sih dengan Shopee. Jadi ketika nanti mungkin ya kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap gitu untuk dilakukan analisis, sehingga analisis kita lebih kaya gitu Bapak Ibu. Kira-kira sekian dari saya.